Ketut Suyasa yang juga Wakil Ketua DPRD Badung mengatakan, rekomendasi Golkar hasil Munas Bali muncul sehari setelah Suyasa mendaftar sebagai pendamping Giri Prasta dengan paket Giriase di KPU Badung. Sebelumnya, Ketut Suyasa maju sebagai calon wakil bupati bersama calon bupati Giri Prasta hanya berbekal surat keputusan dari DPP Golkar Munas Ancol, yaitu surat nomor KEP 1056-DP-Golkar-4-2015 tentang penetapan dan pengesahan Cabuk Cawagup Badung. Surat rekomendasi dengan tanggal 22 Juli 2015 itu ditandatangani Ketua Umum HR Agung Laksono dan Sekretaris Zainuddin Amali. Belakangan Suyasa mengungkapkan pihaknya mengantongi surat DPP Golkar yang ditandatangani Abu Rizal Bakri dan sekretarisnya Idrus Marham. Dalam surat nomor R303-Golkar-7-2015 tanggal 28 Juli 2015 itu, perihal penggantian pasangan calon kepala daerah Kabupaten Badung, pasangan calon direkomendasi oleh surat ARB ini adalah pasangan Giri Prasta dan Ketut Suyasa. Surat DPP Golkar ini justru ditujukan langsung kepada Ketua DPD Partai Golkar Badung tanpa melalui DPD Golkar Bali. Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta hanya memperoleh tembusan. Surat itu juga menjadi pengganti rekomendasi sebelumnya, yakni Golkar Kubu ARB merekomendasikan Iwayan Adi Arnawa dan Imade Sudiana. Namun isi surat diralat dengan mendukung Giri Prasta dan Ketut Suyasa. Terkait kedua surat sakti Golkar ini, Suyasa yang ditemui di gedung Dewan mengklaim Golkar kedua kubu secara sah hanya mendukung dirinya berpasangan dengan Giri Prasta. Yang diusung dan didukung sah oleh Partai Golkar Kabupaten Badung adalah pasangan calon Inyoman Giri Prasta SOS dan Dr. Anus Ketut Suyasa SH. Itu artinya Golkar hanya memiliki pasangan calon Inyoman Giri Prasta SOS dan Dr. Anus Ketut Suyasa SH. Suyasa balik menuding bila ada kader Golkar yang memakai nama Golkar dari pihak lawan itu adalah tindakan indisipliner yang melawan instruksi partai. Sesuai keputusan DPP, kader dan pengurus Golkar wajib mengamankan dan memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar, yaitu paket Giriase. Dengan dua rekomendasi itu, Suyasa mengatakan otomatis surat DPD 1 tentang pemecatannya tidak berlaku lagi. Suyasa memastikan dirinya mengambil alih kembali pimpinan DPD Golkar Badung, termasuk fraksi di parlemen. Ketut Suyasa yang saat ini sebelum ini di-PLT-kan, dinonaktifkan, nyata-nyata secara organisasi saya tidak melakukan tindakan indisipliner. Karena sudah ada keputusan ini, maka demikian bahwa keputusan DPD Golkar Provinsi Bali ini otomatis gugur. Suyasa juga memperingatkan anggota fraksi yang terlanjur jadi tim sukses Sudiana Sutrisno agar segera mundur dari tim sukses pasangan lain. Jika mereka tidak melakukannya, ada sanksi yang menunggu. Suyasa juga balik melarang paket Sudiana Sutrisno menggunakan atribut-atribut Golkar. Tim Liputan melaporkan.